Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang chapter 5, yaitu Industry and Competitor Analysis. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Heri Dwi Agung Laksono, kemudian ada Farhan Zaki, kemudian Johannes Tarigan. Yang pertama, kami akan membahas tentang tujuan analisis industri. Apa itu analisis industri? Analisis industri adalah penelitian bisnis yang berfokus pada potensi dalam suatu industri. Kemudian, apa pentingnya analisis industri? Analisis industri dapat membantu pengusaha menentukan kelayakan suatu usaha untuk masuk ke dalam sebuah industri, yaitu di mana tempat ia akan bersaing dengan kompetitor-kompetitornya nanti. Hal tersebut memerlukan analisis yang mendalam untuk mempelajari seluk-beluk di dalam industri tersebut. Kemudian analisis ini juga dapat membantu perusahaan untuk menentukan target pasar dan menganalisa kelayakan apakah perusahaan tersebut memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian ada 3 pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pengusaha, yaitu apakah industri ini dapat diakses? Dengan kata lain, apakah ini adalah tempat yang realistis untuk bisnis baru dapat masuk dan berkembang? Kemudian ada apakah industri memiliki pasar yang matang untuk inovasi atau kurang terlayani? Yang ketiga, apakah ada posisi dalam industri yang menghindari beberapa atribut negatif industri secara keseluruhan? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, maka dapat dilakukan analisis mengenai sebuah industri. Di sini terdapat kutipan dari perkataan Sun Tzu, kami tidak cocok untuk memimpin pasukan dalam perjalanan kecuali kami terbiasa dalam wajah negaranya, jurang-jurang dan rawa-rawa. Hal tersebut sebagai pengingat pengusaha agar dapat memahami industri yang mereka rencanakan untuk dimasuki dan di mana mereka berniat untuk bersaing. Sehingga pengusaha dituntut untuk dapat memahami setiap seluk-beluk industri tempat di mana mereka akan bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada tren industri dan model 5 kekuatan. 8-30% variasi dalam profitabilitas perusahaan secara langsung dapat diatribusikan ke industri di mana perusahaan bersaing. Jadi, persaingan dengan kompetitor ini sangatlah penting bagi perusahaan. Daya tarik keseluruhan industri harus menjadi bagian persamaan ketika seorang wirausahawan memutuskan apakah akan mengejar peluang tertentu, di mana pasar yang bersaing dan penuh inovasi ini cenderung lebih menarik karena dapat menguntungkan sebuah usaha yang baru dibuat atau baru akan berkembang di sebuah bisnis. Mempelajari tren industri, tren lingkungan dan tren bisnis adalah 2 tren terpenting yang harus dievaluasi oleh wirausahawan. Pertama adalah tren lingkungan. Kekuatan suatu industri seringkali naik atau turun bukan karena kemampuan manajemen perusahaan, tetapi dipengaruhi oleh tren lingkungan yang bergeser seperti mendukung atau menolak sebuah produk dari suatu perusahaan. Tren ekonomi, tren sosial, kemajuan teknologi dan politik, serta perubahan regulasi dapat mendorong naik atau turunnya performa suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki produk yang berguna di lingkungan sekitar dapat lebih berkembang dan naik kinerjanya dibandingkan perusahaan yang kurang didukung oleh lingkungan. Sebagai contoh,
perusahaan yang menjual produk-produk hijau atau produk-produk yang ramah lingkungan cenderung lebih memiliki prospek dan memiliki tingkat penjualan yang berkembang dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki produk-produk ramah lingkungan. Karena tren dari masyarakat saat ini yaitu meningkatkan kepekaan kepada kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada tren bisnis. Tren bisnis perusahaan di beberapa industri yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan kemampuan perusahaan tersebut dalam mencari sumber daya. Tren bisnis di beberapa perusahaan yaitu adalah mendapatkan keuntungan dari peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya. Sementara perusahaan pesaing itu tidak dapat melakukannya, seperti pelayanan dengan menggunakan metode online. Dengan begitu, perusahaan dapat menghemat biaya yang cukup besar. Keuntungan tersebut bisa saja tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga startup atau usaha yang baru dirintis dapat mengikuti tren bisnis dan lebih memahami kepentingan dan keinginan konsumen mereka. Selanjutnya ada ancaman pengganti. Secara umum, industri lebih menarik ketika ancaman substitusi rendah. Artinya, produk atau layanan dari industri tidak dapat ditayangkan dengan mudah sebagai pengganti produk atau jasa yang dibuat dan dijual secara vokal industri perusahaan. Sejauh mana substitusi menekan profitabilitas suatu industri tergantung pada kecenderungan pembeli untuk mengganti alternatif. Inilah kenapa perusahaan dalam suatu industri seringkali menawarkan fasilitas kepada pelanggannya untuk mengurangi kemungkinan mereka beralih ke pengganti atau perusahaan lain, bahkan saat terjadi kenaikan harga. Jadi, suatu perusahaan itu memberikan nilai lebih agar konsumen perusahaan tersebut tidak pindah atau mencari pengganti kepada perusahaan lain. Selanjutnya adalah ancaman pendatang baru. Umumnya, industri akan lebih menarik ketika ancaman masuk rendah. Maksudnya adalah, kompetitor tidak dapat dengan mudah memasuki industri dan sukses mengikuti pelaku industri lama dalam meraih profit. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu industri untuk menekan jumlah pendatang baru. Teknik tersebut disebut sebagai barriers to entry. Teknik ini adalah kondisi di mana menciptakan disinsentif bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Berikut adalah 6 sumber utama teknik barriers to entry. 1. Skala ekonomis. 2. Diferensiasi produk. 3. Persyaratan modal. 4. Keuntungan biaya yang tidak tergantung pada ukuran. 5. Akses ke distributor. 6. Hambatan dari pemerintah dan hukum. Ini adalah sumber utama barriers to entry oleh perusahaan di industri yang sudah lama untuk menghalangi ancaman pendatang baru. Sebenarnya, ancaman terbesar bagi perusahaan baru adalah kelangsungan hidup. Terutama jika membuat perusahaan baru, apakah perusahaan yang lebih besar dengan pendanaan lebih baik akan turun tangan dan meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan baru. Penghalang ideal untuk masuk adalah paten, merek dagang, atau hak cipta yang mencegah firma lain dari menduplikasi apa yang dilakukan oleh startup. Persaingan di antara perusahaan. Di sebagian besar industri, penentu utama profitabilitas industri adalah tingkat persaingan di antara perusahaan yang sudah bersaing di suatu industri. Ada 4 faktor utama yang menentukan sifat dan intensitas persaingan antara perusahaan yang ada di dalam suatu industri. 1. Jumlah dan keseimbangan pesaing. 2. Tingkat perbedaan antar produk. 3. Tingkat pertumbuhan suatu industri. 4. Tingkat biaya tetap. Daya tawar pembeli. Secara umum, industri akan lebih menarik ketika daya tawar pembeli adalah rendah. Pembeli dapat menekan profitabilitas industri tempat mereka membeli dengan menuntut konsesi harga atau peningkatan kualitas.
Cara-cara daya tawar pembeli adalah berupa seperti konsentrasi kelompok pembeli, biaya pembeli, derajat standarisasi produk pemasok, dan ancaman integrasi ke belakang. Lalu ada daya tawar supplier. Secara umum, industri lebih menarik juga ketika berada pada posisi tawar pemasok rendah. Dalam beberapa kasus, pemasok dapat menekan profitabilitas industri yang mereka jual dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas komponen yang mereka miliki atau mereka sediakan. Cara-cara mereka melakukan daya tawar adalah berupa 1. Supplier concentration, 2. Switching cost, 3. Pengganti yang lebih atraktif, 4. Ancaman integrasi ke depan. Itulah nilai model 5 kekuatan. Model 5 kekuatan dapat digunakan dalam 2 cara untuk membantu perusahaan menentukan 1. Apakah harus memasuki industri tertentu? Dan kedua, apakah dapat mengukir posisi yang menarik di industri itu? Pertama, model 5 kekuatan dapat digunakan untuk menilai daya tarik sebuah industri atau posisi tertentu dalam suatu industri dengan menentukan tingkat ancaman profitabilitas industri untuk masing-masing kekuatan. 1. Ancaman pengganti, 2. Ancaman pendatang baru, 3. Persaingan di antara perusahaan yang ada, 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, dan 5. Daya tawar pembeli. Cara kedua, perusahaan baru dapat menerapkan model 5 kekuatan untuk membantu menentukan apakah harus memasuki industri dengan menggunakan model yang digambarkan pada gambar di bawah untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan pertama, apakah industri tersebut adalah tempat yang realistis untuk sebuah perusahaan baru? Jika menjawab tidak, dapat mempertimbangkan kembali usaha baru. Namun jika menjawab iya, terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama adalah, adakah area di mana kita dapat menghindari atau mengurangi faktor-faktor yang menekan profitabilitas industri? Kedua, adakah posisi unik dalam industri yang menghindari atau mengurangi faktor-faktor yang menekan profitabilitas industri? Pertanyaan ketiga, apakah ada model bisnis superior yang sulit ditiru oleh pelaku industri lama? Jika menjawab iya, maka terdapat respon positif untuk meningkatkan kesuksesan pada perusahaan baru. Namun jika menjawab tidak, respon negatif untuk ketiga pertanyaan menunjukkan mempertimbangkan kembali usaha baru. Selanjutnya, tipe industri. Yang pertama, emerging industries. Emerging industries atau industri yang sedang berkembang adalah industri baru, di mana prosedur operasi standar belum dikembangkan. Perusahaan yang merintis atau mengambil kepemimpinan dari industri yang sedang berkembang seringkali menangkap keuntungan sebagai penggerak pertama. Penggerak pertama keuntungan adalah keuntungan yang terkadang tidak dapat diatasi, yang diperoleh oleh perusahaan pertama yang membangun posisi signifikan di pasar yang baru. Yang kedua, industri fragmentasi. Industri fragmentasi adalah industri yang dicirikan oleh sejumlah besar perusahaan berukuran kira-kira sama. Peluang untuk startup terfragmentasi industri adalah untuk mengkonsolidasikan industri dan membentuk kepemimpinan industri sebagai hasil dari melakukan kegiatan tersebut. Cara paling umum untuk melakukan kegiatan ini adalah melalui geografi strategi roll-up, di mana satu perusahaan mulai mengakuisisi perusahaan serupa yang berlokasi di wilayah geografis yang berbeda. Selanjutnya, mature industry. Mature industry adalah industri yang mengalami peningkatan yang lambat atau tidak sama sekali mengalami permintaan, memiliki banyak pelanggan tetap, dan terbatas pada inovasi produk. Kadang-kadang para pengusaha memperkenalkan inovasi produk yang baru ke industri yang matang dan mengejutkan para petahana yang menganggap tidak ada yang baru dalam industri mereka. Selanjutnya, declining industry. Declining industry adalah industri atau bagian dari industri yang mengalami penurunan permintaan. Penyewaan DVD dan video game melalui surat atau memproduksi atau mendistribusikan buku teks hard copy adalah contoh produk terkait dengan industri atau segmen industri yang berada di beberapa negara bagian yang mengalami penurunan. Yang terakhir adalah global industry. Industri global atau global industry adalah industri yang mengalami signifikansi internasional dalam hal penjualan. Banyak perusahaan baru yang memasuki industri global dan sejak hari pertama mencoba menarik pasar internasional maupun domestik.
Dua strategi yang paling umum dilakukan oleh perusahaan di industri global adalah strategi multidomestik dan strategi global. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis persaingan. Yang pertama, identifying competitors. Langkah pertama dalam analisis persaingan adalah menentukan siapa pesaing itu. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap perusahaan dan produknya, seperti keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Persaingan tersebut dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, persaingan langsung. Persaingan langsung adalah bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang identik atau mirip dengan perusahaan pesaing. Persaingan ini adalah yang paling penting karena memang demikian mengejar pelanggan yang sama dengan perusahaan yang baru. Yang kedua, persaingan tidak langsung. Persaingan ini menawarkan pengganti dekat dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang menyelesaikan analisis. Produk perusahaan ini adalah juga yang penting karena mereka menargetkan kebutuhan dasar yang sama yang sedang dipenuhi oleh perusahaan yang baru. Yang ketiga, persaingan masa depan. Persaingan masa depan ini dapat terjadi ketika perusahaan yang belum menjadi pesaing langsung atau tidak langsung tetapi dapat pindah ke salah satu peran kapan saja. Perusahaan selalu prihatin tentang persaingan yang kuat yang akan masuk ke dalam pasar mereka. Selanjutnya, source of competitive intelligence. Untuk menyelesaikan grid analisis kompetitif yang berarti perusahaan harus terlebih dahulu memahami strategi dan perilaku pesaingnya. Informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk mempelajari para pesaingnya disebut intelijen kompetitif. Memperoleh kecerdasan kompetitif yang baik tidak selalu merupakan tugas yang sederhana. Jika pesaing adalah perusahaan publik, deskripsi bisnis dan keuangan perusahaan tersedia informasi melalui laporan tahunan yang diajukan ke efek atau komisi pertukaran. Dan yang terakhir adalah completing a competitive analysis grid. Analisis kompetitif adalah alat untuk mengatur informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan tentang pesaingnya. Analisis kompetitif ini dapat membantu perusahaan melihat cara bertumpuk melawan para pesaingnya, memberikan ide bagi pasar untuk dapat dikejar, dan mungkin yang paling penting, untuk menjadi perusahaan yang layak, usaha baru harus memiliki setidaknya satu pesaing yang jelas unggul dibandingkan pesaing utamanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertanyaan yang ada di dalam studi kasus. Soal pertama, 5.40. Bagaimana Panera Bread memiliki posisi unik di industri restoran? Panera Bread mendapat posisi yang unik karena menjadi first mover atau pendobrak pasar dengan inovasi-inovasi yang cemerlang dan selalu sukses untuk memikat para pelanggan dan juga sebagai pembeda dari para pesaingnya. Panera Bread memprioritaskan untuk mendengarkan dan merealisasikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan mempertimbangkan tren dan menyediakan kemudahan pelayanan dalam bentuk teknologi demi tujuan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya, soal 5.41. Bagaimana posisi unik Panera Bread di industri restoran berkontribusi pada kesuksesan perusahaan? Karena ekspektasi yang tinggi dari para investor dan kepercayaan dari pelanggan yang puas dengan pelayanan Panera Bread menjadikan Panera Bread berkembang dengan pesat. Pelanggan dan investor menilai kinerja Panera Bread selalu sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga menjadikan mereka setia kepada Panera Bread. Dikenal dengan pemimpin fast casual dan juga diikuti dengan perkembangan dalam pelayanan pelanggan dan produk, membawa Panera Bread ke jalan kesuksesan. Soal 5.42. Untuk apa halangan masuk yang dibuat Panera Bread untuk pesaing potensial? Jawabannya, untuk menjaga jumlah penjualan dan market plans yang dilakukan oleh Panera Bread. Dalam melakukan hal tersebut,
Panera Bread meningkatkan kualitas produk, membuat produk baru, dan membangun reputasi produk yang baik bagi kesehatan yang dapat membedakan dengan produk yang berasal dari pesaing potensial sehingga mengubah selera konsumen. Selanjutnya, soal 5.43. Apa keuntungan source of competitive Panera Bread? Keuntungan source of competitive Panera Bread adalah Panera Bread memahami dan bahwa konsumen menginginkan kenyamanan makanan cepat saji dengan tingkat kualitas yang tinggi. Selain itu, Panera Bread juga membangun citra baik dengan menyumbangkan makanan yang belum terjual untuk badan amal setempat setelah Panera Bread tutup. Dari hal yang terdapat di atas, mencerminkan keunggulan Panera Bread dibandingkan para pesaingnya. Selanjutnya, soal 5.44. Apa cara Panera Bread dapat melakukan bentuk analisis kompetitif yang etis dan tepat untuk mempelajari tentang calon pesaing yang memasuki kategori fast casual? Jawabannya, dalam menghadapi kompetitor yang baru dalam restoran dengan kategori fast casual, restoran Panera Bread menyempurnakan posisinya dalam misi brand restoran, yaitu sebagai restoran yang menyajikan makanan sehat yang diinginkan oleh para pelanggan, serta memberi pengalaman dan kenyamanan yang lebih baik dalam kompetisi restoran fast casual. Selain itu, Panera Bread juga memperkenalkan menu baru yang dimaksudkan untuk membantu kualitas premium dari restoran. Pada tahun 2016, restoran Panera Bread berhasil menghilangkan rasa sisa pengawet, pemanis, rasa buatan, dan warna buatan yang tetap ada di dalam item makanan. Hal ini sesuai dengan misi brand restoran sebagai restoran yang menyajikan makanan yang sehat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.